Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Pak Deku 29. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat lahir batin, sehat semuanya ya Lur ya. Diperlancar urusan, ditambah rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Di komentar video sebelumnya, saya baca ada salah satu saudara kita yang kursus sudah beberapa kali, tahap belajar, tapi masih ada rasa grogi, rasa takut, mungkin kalau pas di tikungan atau berpapasan, dan belum bisa mengontrol rasa grogi dan takut itu. Di video kali ini saya bagi pengalaman saya, bukan menggurui ya Lur ya, semoga bermanfaat. Jadi kalau menurut saya, usahakan sebelum kita mengemudi, kita masuk di kabin tempat supir seperti ini. Kita setel tempat duduk, kurang maju, kurang ke belakang, sandarannya bagaimana, lalu tangan kita letakkan di setir seperti ini, sejauh mana tangan kita bisa menjangkau roda kemudi, bisa santai atau tidak. Maksudnya bisa santai, menjangkaunya itu tidak terlalu jauh ke depan. Ini juga bisa mempengaruhi rasa grogi, rasa takut yang ada di diri kita. Tapi kalau kita bisa menjangkaunya dengan enak, dengan mudah, itu bisa menambah suasana dari diri kita menjadi lebih rileks. Akan mengurangi rasa grogi itu yang pertama. Kita sambil jalan aja ya. Lalu yang kedua, setelah tangan kita bisa menjangkau roda kemudi dengan sempurna, dengan baik, dengan rileks, santai, kita coba kaki kiri. Kita coba kaki kita, kaki kiri, kaki kanan bisa menjangkau 3 pedal atau tidak. Kalau mobil yang kita gunakan mobil manual. Kalau mobil matic gimana Pak D? Sama saja. Artinya kaki kita tetap harus bisa menjangkau antara pedal rem dan pedal gas. Kalau model mobil matic ya. Kalau mobil manual kan 3 pedal. Jadi itu sangat penting. Jadi kalau kaki kita sudah bisa menjangkau, tumit kita sudah pas di lantai, kaki kanan kita juga sudah pas di posisinya, itu nyaman, itu enak, bisa mengurangi rasa grogi. Kalau belum bisa menjangkau gimana Pak D? Kalau belum bisa menjangkau, usahakan untuk joknya bisa disetel tempat duduknya ke depan lagi, tapi sandarannya sedikit ke belakang agar tangan tetap bisa santai. Artinya seimbang loh antara kaki dan tangan, kaki menginjak 3 pedal dan tangan memegang roda kemudi, itu bisa seimbang gitu loh. Jadi kita bisa menyesuaikan setelan dari jok mobil itu. Nah selanjutnya, sudahkah Anda hafal seperti pedal? 3 pedal, pedal kopling, pedal rem, pedal gas. Posisinya di mana, letaknya di mana? Sudahkah Anda hafal 3 pedal itu? Kita harus bisa menghafalkan 3 pedal itu. Karena kalau kita tidak hafal, itu pasti akan sangat berpengaruh saat kita mengemudi loh. Sangat berpengaruh, rasa grogi, rasa takut. Itu harus kita pahami. Letak kopling di mana, rem di mana, gas di mana. Terus letak lampu sen di mana, sen kiri seperti apa, sen kanan seperti apa. Itu yang penting, itu sangat penting. Terus yang selain itu, kita buang pikiran negatif dari pikiran kita, dari otak kita. Misalkan suatu hari kita melihat suatu kejadian di jalan raya. Amit-amit jabang baik ya, semoga tidak sampai menimpa kita. Umpama kita melihat kejadian di jalan raya, itu kalau kita nggak bisa membuang atau mengurangi ingatan itu berpengaruh saat kita mengemudi.
pasti akan timbul rasa takut, pasti akan timbul rasa grogi. Makanya kalau pernah melihat kejadian seperti itu, baik itu di sosial media atau di kejadian langsung, usahakan itu disingkirkan. Jadi otak kita fresh, rasa takut kita bisa berkurang bahkan hilang. Tuh. Selanjutnya, kalau masih kursus, otomatis ada instruktur. Ini sering saya katakan, sering saya ungkap, usahakan instruktur santai, usahakan instruktur itu bisa bercanda, tidak terlalu tegang. Itu perlu sekali. Kita bisa bercanda sambil belajar. Tidak harus belajar tapi serius, enggak. Belajar sambil bercanda, bercanda sambil belajar. Itu akan membuat hati kita tenang, membuat otak kita tenang. Rasa grogi kita berkurang, rasa takut kita berkurang. Itu pasti loh. Karena hati kita tenang, santai. Ya, itu perlu diperhatikan, khususnya untuk pemula. Yang terakhir untuk menurut saya, setelah selesai kursus, usahakan sebisa mungkin, sesering mungkin untuk belajar, sesering mungkin untuk mengemudi, untuk menambah jam terbang, menambah pengalaman. Oh, di jalan itu seperti ini ternyata. Oh, di jalan itu kalau mendahului seperti ini. Oh, kalau mau didahului harusnya begini. Oh, kalau ketemu motor seharusnya begini. Oh, kalau ketemu mobil seharusnya begini. Semakin jam terbang kita tinggi, pengalaman kita semakin banyak, dan rasa takut, rasa grogi kita pasti akan semakin berkurang bahkan hilang. Karena paham pengguna jalan yang lain itu seperti apa dan kita harus bagaimana. Karena paham dengan jam terbang mengemudi yang tinggi tadi. Itu pengalaman saya loh. Ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Saya yakin ada keluhan di saudara kita yang sedang belajar tapi masih ada rasa grogi. Iya Pak D, ngomongnya enak tapi ngelakuinnya sulit. Saya yakin pasti ada pikiran seperti itu. Tapi kalau kita terus mencoba memahami cara-cara, teknik-tekniknya, itu lambat laun pasti semua akan terkikis. Semua akan terbawa di suasana santai, rileks, tidak tegang, tidak apapun. Itu. Oke, gitu ya Lor ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Untuk saudaraku yang sedang belajar tapi masih ada rasa grogi, tetap semangat, jangan menyerah karena rasa grogi, terus belajar, tingkatkan lagi jam terbangnya agar bisa mengatasi situasi kondisi di jalan raya. Itu pesan saya. Salam semangat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mantap.